Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari semua dimanapun berada, semoga masih tetap semangat untuk mempelajari fikih jinayah ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita tentang klasifikasi tindak pidana dalam Islam. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang unsur-unsur perbuatan pidana. Maka pada video kali ini kita akan menjelaskan lebih lanjut apa itu klasifikasi tindak pidana dalam Islam. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana atau jarimah dibagi menjadi 3. Yang pertama, jarimah hudud. Hudud ini merupakan bentuk jamak dari had. Maknanya adalah mencegah. Secara terminologis, hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan. Selanjutnya kita akan membahas juga definisi hudud ini menurut para ahli. Yang pertama disampaikan oleh Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Hudud jamak dari had, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat, hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Definisi ini dikutip dari buku beliau Fikih Al-Mar'ah Al-Muslimah. Selanjutnya yang diungkapkan oleh Ahmad Hanafi dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam. Beliau menjelaskan, hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum atau masyarakat, seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, serta manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat. Selanjutnya, definisi yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Hudud disebut hudud karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji atau dosa, dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya sehingga tidak bisa ditambah dan dikurang. Ini dalam buku beliau Kifayah Al-Akhyar. Selanjutnya, di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, hudud didefinisikan sebagai jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara jelas. Ini dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukuman jinayat. Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 angka 18. Selanjutnya, definisi yang disampaikan oleh Muhammad Daud Ali. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikutip dari buku beliau Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya, menurut Abdul Rauf, beliau membatasi kategori hudud ini hanya pada 5 jenis kejahatan saja, yaitu pertama, pembunuhan. Ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 178. Yang kedua, perampokan. Ini berdasarkan Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 33. Yang ketiga, pencurian. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Maidah juga surah yang kelima ayat 38 sampai 39. Yang keempat, perzinaan. Berdasarkan Al-Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat kedua. Yang kelima, penuduhan berzina.
Ini berdasarkan Al-Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-4. Untuk lebih lanjutnya silakan saudara-saudari tengok langsung di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah disyariatkannya hudud. Ada 3 hikmah disyariatkannya hudud. Yang pertama, hudud ini disyariatkan untuk menjadi pembelajaran bagi orang yang melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak mau mengulangi lagi. Yang kedua, hudud ini disyariatkan untuk mensucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh orang yang dijatuhi hukuman hudud. Yang ketiga, hikmah disyariatkan hudud adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana karena orang takut terhadap beratnya ancaman hukuman tersebut. Baik, tadi kita telah membahas sedikit tentang hudud. Sekarang kita akan lanjutkan tentang jarimah qisas dan diyat. Dasar pelaksanaan jarimah qisas dan diyat ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah qisas ini ada 5, yaitu pertama, pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdu. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja atau al-qatlu shibhu al-amdi. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau tidak disengaja ya, al-qatlu khata'. Yang keempat, penganiayaan sengaja atau al-jarhu al-amdu. Yang kelima, penganiayaan tidak sengaja atau al-jarhu khata'. Selanjutnya kita akan membahas tentang jarimah takzir. Yang pertama tadi hudud, yang kedua jarimah qisas dan diyat, yang ketiga ini jarimah takzir. Oke? Takzir ini bentuk masdar dari kata azara ya'ziru, yang secara etimologis berarti ar-raddu wal man'u. Artinya menolak dan mencegah. Ini berdasarkan Mu'jam Al-Wasit karangan Ibrahim Anis dan kawan-kawan. Baik, selanjutnya kita juga harus mengetahui definisi takzir ini menurut para ahli.
Yang pertama disampaikan oleh Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Beliau mendefinisikan takzir sebagai pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Selanjutnya, definisi yang disampaikan oleh Abdul Qadir Audah di dalam kitabnya At-Tashri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i. Beliau mendefinisikan takzir adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu. Ini menurut Abdul Qadir Audah. Selanjutnya yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Menurutnya, sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Untuk penjelasan lebih jelasnya, insya Allah akan kita kupas secara mendalam pada pertemuan kita tentang takzir. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan semangatnya dalam belajar. Mohon maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.